Halo, sebenarnya saya tidak mau menceritakan sisi gelap dari sebuah rumah. Tapi ini adalah rumah dari peninggalan almarhumah nenek saya dan kakek saya. Tapi karena sudah banyak peristiwa kelam yang terjadi di rumah ini, terpaksa saya harus membuat video seperti ini atau membuat video speak up tentang di rumah ini, bagaimana rumah ini membuat saya sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat tidak produktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan saya. Saya adalah seorang karyawan dari gudang Shopee. Saya bekerja di gudang sebagai daily worker atau di DW. Saya bekerja harian lepas, digaji dengan gaji yang pas-pasan, dan masa lalu saya cukup kelam, yaitu saya pernah dirawat di 37 rumah sakit di Jakarta karena beberapa peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan saya. Saya waktu masa SMA pernah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman-teman saya. Saya dipukul di bagian belakang leher hingga sempoyongan. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, ke 37 rumah sakit yang puji Tuhannya masih bisa menggunakan BPJS. Ya, BPJS masih menanggung. Dari 37 rumah sakit itu saya bolak-balik berobat jalan, saya bolak-balik rawat inap, saya bolak-balik dirawat di ICU. Bahkan saya sempat di rumah sakit jiwa karena mengalami yang namanya sangat-sangat tidak enak gitu ya. Sangat-sangat tidak enak. Dan di ICU apalagi saya dipasang selang NGT, saya dipasang infusan, saya dipasang lain sebagainya. Tapi karena kasih Tuhan yang masih baik kepada saya masih bisa berdiri hari ini, saya masih bisa hidup hari ini bukan karena kuat dan hebat saya, tapi semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saat ini saya masih tinggal di rumah yang menurut saya menyimpan masa-masa kelam yang sangat tidak mengenakan untuk saya pribadi, gitu ya. Ini kondisi dari rumah tersebut, ya. Kondisinya dimana ini ruang tamu dari rumah tersebut. Dan ya seperti ini rumahnya. Terkhusus saya masih tinggal dengan saudara sepupu saya yang tiap hari saya masih ada ribut masalah hal yang tidak mengenakan, apalagi beliau dipengaruhi oleh lingkungan tetangga-tetangga di sekitar rumah ini, gitu ya. Oke, ini masalah, ini bagian ini aja sih. Rumah ini menyimpan masa lalu yang kelam bagi saya, dan menurut saya tidak pantas untuk kami manusia tinggal di tempat ini, gitu ya. Ini apa namanya, tempat dibikin sama sepupu saya. Tempatnya jadi kotor, banyak barang-barang rongsok yang makanya tidak mau untuk menceritakan keburukan sebenarnya tentang rumah ini. Cuman karena saya merasa sudah tidak enak lagi tinggal di tempat ini, saya membuat video seperti ini, gitu ya. Ya, saya tinggal di kamar. Ini kondisi rumah yang saat ini saya tempati, ya. Kondisinya seperti ini, dimana di rumah ini ya sudah banyak makan korban. Saya nggak tahu Allahu walam, kalau orang Islam bilang Allahu walam, apakah keluarga saya ini
ada beberapa yang meninggal, sudah 4 orang. Apakah mati secara normal atau mati karena disantet, saya tidak tahu. Itu hanya Tuhan dan orang yang menyantet itu yang tahu kenapa. Ya, alasan mereka menyantet karena mereka tidak suka kalau keluarga ini atau saya pribadi sukses gitu ya. Ini kondisi rumah yang saya tempatin seperti ini kondisinya. Kondisinya rumah ini sudah rumah tua, peninggal saya tempatin, keluarga ini tempatin dari tahun 1988 ya. Nah, ini ya. Disinilah tempat dimana rumah ini tidak nyaman ditempati lagi. Ini saya tinggal di tempat ini, saya tinggal di rumah ini, dan rumah ini tidak baik untuk saya pribadi. Saya coba buka. Nah, ini kamar saya tempat tidur, tidur di sini. Ini ada orang di atas, ya. Ini juga ada gudang, di sini ada gudang. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi puji Tuhan saya masih bisa hari ini bangkit, masih bisa hari ini berkarya, masih bisa hari ini berkegiatan, masih bisa tenang. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.